Yang saya hormati juga para narasumber, Pak Dirjen, Pak Ridwan Jamaluddin, Pak Prof. Yadi Saim, dan Ibu Sinta, Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari Badan Geologi ingin memberikan selamat dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Kusuma Dinata atas terbitnya buku New Introduction into the Geology of Indonesia. Tentu sebagai sebuah buku yang bisa disampaikan oleh Pak Saim tadi sebagai pengganti gitu ya, pengganti bukunya Van Bemmelen, itu akan sangat bermanfaat Pak Prof. Kusuma bagi kami di Badan Geologi yang memang pada saat ini ditugaskan oleh pemerintah, oleh Kementerian SDM mengisi kekurangan data-data dasar di cekungan-cekungan yang tadi disebut oleh Ibu Sinta sebagai cekungan-cekungan frontier atau underexplored gitu. Yang saat ini kita ketahui bersama dan kita sepakati ada 68 cekungan underexplored di Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang kami dapatkan informasinya dari panitia sekolah ini bahwa kami di sini dalam rangka memberikan informasi, jadi bukan dalam rangka untuk sebagai penanggap atau memberikan kritik gitu ya, kritik dan saran, karena berat sekali untuk memberikan kritik terhadap sebuah karya yang luar biasa 1037 halaman yang Prof. Kusuma hasilkan, dan kami yakin buku ini suatu saat juga perlu pengkayaan data-data yang terbaru sehingga kami merasa tersanjung juga. Tadi beberapa kali disebut oleh Prof. Kusuma bahwa PSG gitu ya, selalu disebutkan sebagai penyedia data dasar, dan memang itu yang ditugaskan ke kami Prof. Kusuma sebagai sebuah entitas di Badan Geologi. PSG itu merupakan hulu dari hulunya seluruh unit di Badan Geologi ataupun bahkan di SDM. Jadi memang tugas kami melakukan akuisisi data-data dasar, baik itu geologi, geofisika maupun geokimia di seluruh area di Indonesia. Baik, jadi sebagaimana yang tadi Ibu Sinta sudah sempat singgung, dan juga beberapa kali disampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa cekungan sedimen di Indonesia masih banyak sekali yang belum dieksplorasi. Jadi karena data-datanya masih sangat terbatas, atau bahkan di beberapa cekungan belum ada data sama sekali. Dan itu jumlahnya ada 68 cekungan sedimen. Kemudian juga di latar belakangnya atas kebutuhan akan peningkatan kualitas data dasar, baik itu geologi, geofisika maupun geokimia, untuk meningkatkan minat investasi di bidang hulu migas yang pada akhirnya apa yang kami kerjakan di Badan Geologi itu menghasilkan suatu rekomendasi calon-calon wilayah kerja yang nantinya akan ditawarkan oleh pemerintah melalui Dijen Migas, dan nanti ketika sudah menjadi wilayah kerja aktif, itu akan dilakukan pengawasannya oleh SKK Migas di dalam operasionalnya sehari-hari. Ini adalah status cekungan sedimen Indonesia menurut Kementerian SDM. Jadi kami di Kementerian SDM pada tahun kemarin, di awal tahun 2020 sebelum COVID, kami sempat berkumpul dari Badan Geologi, SKK Migas, Dijen Migas, dan seluruh stakeholder yang terkait kami kumpulkan. Karena kita ketahui selama ini terdapat dispute ya, kurang lebih hampir 10 tahun terdapat dispute mana sih peta cekungan yang kita mau sepakati di Indonesia ini. Ada yang bilang 86 versinya BP Migas dan beberapa perguruan tinggi, dan kemudian Badan Geologi juga mengeluarkan atau merilis peta di 2009 sejumlah 128 dan juga versi-versi yang lain. Akhirnya kita berkumpul bersama, kita masing-masing membawa data, Pusdatin membawa data, Dijen Migas membawa data, SKK dan juga Badan Geologi berkumpul bersama dengan data yang kita miliki bersama-sama. Akhirnya disepakati kurang lebih diskusi sekitar 3 bulan sampai 4 bulan, dan akhirnya kita sepakat
bahwa ada beberapa cekungan yang memang secara batas-batasnya itu perlu disempurnakan, dan juga status cekungannya sendiri perlu kita update dari waktu ke waktu. Ini juga bukan sesuatu produk yang final. Kami menyadari itu, bahwa ini suatu saat pasti akan memerlukan updating, karena dengan bertambahnya data, tadi disampaikan Ibu Sinta ada pengambilan data sejumlah 32.000 line kilometer. Itu juga merupakan salah satu parameter yang nanti pasti akan memperbaiki atau menambah informasi, sehingga batas-batas cekungan bukan sesuatu yang mustahil kalau ke depan akan terjadi perubahan batas-batas cekungan maupun statusnya. Tadi juga sudah sempat disinggung bahwa cekungan yang kita miliki di Indonesia ini baru 20 cekungan sedimen yang berproduksi yang berwarna merah ini, dan kita lihat di sini sebagian besar adanya di Indonesia bagian barat. Di Indonesia Timur baru 3 cekungan. Kemudian cekungan yang sudah pernah dibor dengan penemuan ada 27 yang berwarna biru. Kemudian yang dibor tanpa penemuan yang berwarna hijaunya ada 13 cekungan, dan yang kuning-kuning yang 68 cekungan inilah yang menjadi tugas kami di Badan Geologi, dan itu sudah di state oleh Pak Menteri bahwa Badan Geologi harus menyelesaikan ini sampai 2024, 68 cekungan ini harus diakuisisi datanya. Bagaimanapun caranya, Badan Geologi harus menyelesaikan, dan kami sudah diminta untuk menyusun suatu roadmap. Kira-kira perencanaan selama 4 tahun ke depan harus bagaimana, supaya sekurang-kurangnya data dasar di 68 cekungan ini bisa diakuisisi pelan-pelan dan secara pasti nanti hingga 2024 diharapkan bisa selesai. Ini adalah lokasi-lokasi kegiatan kami yang berhubungan dengan survei umum hulu migas di BSG. Jadi kalau kita lihat di sini kami juga melakukan survei shale gas atau shale hidrokarbon. Dilihat di sini di Sumatera, kemudian di beberapa lokasi di Kalimantan, diantaranya di Melawi, Ketungo, dan juga di Kutai. Kemudian kami juga melakukan survei seismik 2D yang kami lakukan secara regional sampai sejauh ini sudah 8 cekungan yang kami lakukan. Di antaranya di cekungan Singkawang offshore, kemudian di cekungan Sela Bangka, di cekungan Halmahera Barat, di Buru, kemudian di Selaru, di Arafura Selatan, Arafura Barat, dan cekungan Sahul. Pada saat ini di 2021 kami juga sedang melakukan akuisisi seismik 2D, pada saat ini sedang berlangsung di cekungan Pangkalan Bun Selatan. Pada saat ini sedang berjalan yang dilaksanakan oleh PTL Nusa, hingga hari ini kurang lebih sudah mencapai kurang lebih 50% pencapaian dari total line kilometer yang kami akuisisi sepanjang 1.600 line kilometer. Kemudian kami juga melakukan survei pasif seismik tomografi. Ini juga merupakan satu teknologi alternatif gitu, karena untuk menjawab di cekungan-cekungan yang coverage limestone ataupun vulkaniknya tebal, seperti contohnya di Jawa bagian selatan, di antaranya di cekungan Banyumas dan cekungan Lumajang. Ini merupakan 2 cekungan yang coverage vulkaniknya cukup tebal, dan ternyata sebagai contoh di Lumajang, ini teman-teman di Pertamina sangat kesulitan untuk melakukan evaluasi terhadap cekungan tersebut karena data-data seismik yang ada tidak memberikan resolusi yang baik, sehingga image-nya kurang bagus. Dan kami coba dengan pasif seismik tomografi untuk melihat sekurang-kurangnya struktur bawah permukaan yang berkembang di cekungan-cekungan tersebut seperti apa, dan ternyata lumayan hasilnya digabungkan dengan berbagai metodologi yang lain, apakah itu gravity, MT, dan juga magnetik, kita gabungkan bersama-sama dengan seismik yang ada, ternyata bisa memberikan hasil evaluasi yang cukup bisa menjawab keraguan yang ada berdasarkan data yang terbatas. Kemudian kami juga melakukan survei rembesan mikro di beberapa lokasi, diantaranya di Nrekang, kemudian di cekungan
Salawati, kemudian di Boka dan juga di Aceh. Ini untuk melihat manifestasi rembesan hidrokarbon secara mikro, karena kalau yang makro biasanya bisa kita temuin secara langsung di lapangan, bisa kita pada saat kita fieldwork di lapangan kita bisa langsung melihat secara jelas gitu, kita sampling. Tapi kalau yang mikro ini kita hanya melihat indikasi-indikasinya, tetapi kita tidak melihatnya di permukaan, sehingga kita coba dengan microchip survei. Kemudian ini yang paling banyak yang kami lakukan secara swakelola adalah survei cekungan, survei GNG. Ini adalah pada umumnya kami melakukan kegiatan survei geologi dan juga geofisika, yaitu umumnya yang standar itu adalah gravity dan MT yang kami lakukan di area-area yang berbendera hijau ini. Bisa kita lihat kalau sebarannya mayoritas adalah di Indonesia Timur. Karena yang kita ketahui tadi dari 68 memang mayoritas terdapatnya di Indonesia Timur. Tapi karena tema kita pada hari ini adalah volume 1 merupakan pembahasan buku An Introduction into the Geology of Indonesia untuk wilayah Indonesia Barat, kami akan menampilkan beberapa contoh pengambilan data-data dasar di wilayah Indonesia bagian Barat, yaitu di Sumatera dan Kalimantan, khususnya untuk pengambilan data-data dasar untuk keperluan survei shale gas atau shale hydrocarbon di area-area tersebut. Karena kalau yang konvensional tadi Ibu Sinta sudah menampilkan banyak sekali datanya, kita ketahui bahwa Indonesia Barat ini cekungan-cekungannya relatif lebih mature, datanya sudah jauh lebih banyak, dan apalagi tadi Bu Sinta juga menampilkan metodologi yang dipergunakan juga sudah sangat canggih gitu ya, survei seismik dan pemboran yang lain-lain. Nah, kami mencoba menampilkan dari perspektif pengambilan data-data dasarnya. Untuk di Sumatera, tim kami pernah melakukan survei di Jambi Subbasin. Jadi teman-teman di Badan Geologi, di Pusat Survei Geologi melakukan pengukuran secara detail terhadap outcrop yang ditemui di lapangan. Ini karena juga tadi sudah sempat disinggung juga bahwa pentingnya nomenklatur atau tata nama stratigrafi yang benar, dan kami menyadari itu di Badan Geologi, sehingga kami suka tidak suka harus melakukan pemetaan lagi yang lebih detail terhadap stratifikasi batuan yang ada di lapangan untuk dapat memahami secara lebih komprehensif, dan nanti harapannya juga dapat membuat suatu nomenklatur yang lebih baik, yang lebih update dari waktu ke waktu. Bisa kita lihat di sini di Jambi Subbasin ini memiliki potensi untuk shale yang lumayan menarik. Jadi untuk formasi talang akar, kalau kita lihat dari brittleness index-nya sudah masuk di dalam klasifikasi yang diperlukan untuk suatu eksplorasi shale hydrocarbon. Kemudian dari mineral lempung yang ada di formasi talang akar ini didominasi oleh kaolinit dan juga smectite. Subcekungan Jambi ini menurut hitung-hitungan kami dan pemodelan kami di beberapa potensi sweet spot yang menurut kami memiliki potensi dan coba dihitung ya, dari TOC-nya 0,81 hingga 20,42%, kemudian hydrogen index-nya dari 49 hingga 902 miligram. Kemudian untuk kerogen type-nya berupa tipe 1, 2, dan 3, dan potensinya kami yakini hingga saat ini kurang lebih sekitar 3 TCF untuk di tungkal dip. Kemudian untuk di Sentral Sumatera ini kita ketahui bersama bahwa merupakan salah satu cekungan yang sangat prolific basin untuk migas konvensionalnya, dan menurut rule of thumb, jadi kalau kita ketahui potensi atau cadangan di permukaan atau di MNK di atas
itu sejumlah X miliar barrel, itu potensi MNK-nya di bawah sana kurang lebih sekurang-kurangnya itu ada 8 kali lipatnya, dan itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan banyak sekali eksplorasi di area-area Sumatera Tengah ini, dan bahkan tahun ini kami masih akan melanjutkan studi kami di area Sumatera Tengah untuk melihat lebih jauh potensi dengan distribusi area yang semakin luas, karena kita ketahui cekungan Sumatera Tengah ini sangat luas sekali, dan ini juga beberapa di antaranya area yang kami masuki juga merupakan area tambang yang dioperasikan oleh beberapa perusahaan. Jadi pada kesempatan ini kami juga ingin berterima kasih kepada Pak Dirjen Minerba dan juga jajaran, karena dalam melakukan pengambilan data ini seringkali kami tidak suka harus masuk dalam wilayah pertambangan yang dioperasikan, dan alhamdulillah selama ini selalu disupport dengan surat dukungan oleh Pak Dirjen beserta seluruh jajaran. Jadi masih banyak sekali permasalahan yang menurut kami perlu diselesaikan. Jadi masih banyak sekali tanda tanya, artinya dalam hal ini kami di Badan Geologi masih membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif dan juga data-data yang lebih banyak, sehingga kami yakin dengan bukunya Pak Prof. Kusuma ini menjadi panduan kami ke depan dalam melakukan menentukan pola pengambilan data yang lebih baik, gitu ya, dengan panduan regional yang lebih baik. Teman-teman di Badan Geologi akan memiliki panduan untuk mengambil data-data dasar yang lebih baik. Untuk Sentral Sumatera ini bisa kita lihat di sini untuk potensinya di Bronsil, di Telisa, kemudian untuk pore type karakteristiknya, porosity-nya di atas 2% dengan clay mineral dan lain sebagainya. Kemudian untuk mineraloginya, formasi di Telisa ini memiliki mineral lempung yang cukup berlimpah, kurang lebih sekitar 30%, dan didominasi oleh kuarsa dan juga pirit. Untuk di Kalimantan, kami melakukan pengambilan data diantaranya di Singkawang, di area Singkawang offshore pada tahun 2018 kami melakukan akuisisi. Ya, Pak Edi, ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi, Pak. Baik, ini udah sebentar lagi selesai, Mbak. Iya, baik. Ya, terima kasih. Jadi untuk di Singkawang ini di tahun 2018 kami melakukan akuisisi seismik dan kami melakukan evaluasi terhadap potensi hidrokarbon, dan dapat teridentifikasi kurang lebih ada sumber daya migas, potensi sumber daya kurang lebih sekitar 768 BCF di situ. Dan ini masih perlu pembuktian ke depan, dan kami juga masih akan melanjutkan evaluasi kami untuk pengambilan data-data yang lebih detail terkait potensi ini. Kemudian untuk di Kutai kami juga melakukan masih studi MNK. Jadi Kutai ini kita ketahui juga cukup besar, ya, sangat besar. Dan menurut hitungan kami di Kutai ini memiliki potensi untuk shale gas sebesar 84,73 TCF dan shale oil 1.472 juta barrel. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan dari Badan Geologi, Pak Prof. Kusuma, sebagai bahan pertimbangan apabila ke depan ada data-data dari Badan Geologi yang bisa kami kontribusikan, kami siap mendukung untuk penyempurnaan penulisan buku ke depan. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.